Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Krisna yang telah bersedia hadir pada hari ini, dan kami juga sangat senang bisa mengundang Bapak sebagai narasumber dalam diskusi kami hari ini. Tentu saja kami yakin akan ada banyak sudut pandang yang berharga terkait PT Purantara Mitra Angkasa 2, dan kami juga berharap semoga dapat menggali pengalaman yang lebih mendalam melalui diskusi konstruktif ini. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu tentang dunia PR. Untuk Aldi, gimana sih PR itu? Baik, public relation adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Nah, selanjutnya untuk mengenal public relation lebih jauh lagi, kita akan mengobrol tentang expertnya nih, expert langsungnya yaitu Bapak Krisna selaku public relation dari PT Purantara Mitra Angkasa 2 di bidang catering Ireland. Di sini kita akan membahas mengenai tujuan, ruang lingkup, kapan PR bekerja, bagaimana cara PR bekerja, tantangan yang dihadapi, dan proyeksi dari PR itu sendiri. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bapak Krisna kan bekerja sebagai public relation di PT Purantara Mitra Angkasa 2. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan public relation di bidang in-flight Ireland? Kita di perusahaan itu melakukan proyeksi melalui tender. Kita menampilkan company profile ke klien, kemudian dilanjutkan dengan presentasi menu-menu apa yang bisa kita provide. Kita kan di sini flight catering, tentunya kita mempresentasikan menu apa yang kita bisa provide ke klien itu sendiri, gitu kan, calon-calon klien kita. Dan juga kita juga tentunya menampilkan signature menu dari perusahaan kami, itu sih. Oke. Nah, untuk kalian yang berminat untuk terjun ke dunia public relation atau bekerja di in-flight Ireland, ini boleh dicoba loh. Ternyata banyak juga kegiatan yang seru. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Pak perjalanan karir Bapak selama ini? Apakah dari dulu sudah tertarik dengan dunia PR? Dan apa sih yang menguatkan pendapat Bapak Krisna untuk bekerja di PR? Di PR itu saya kan di marketing ya, lebih ke marketing PR ya, gitu kan. Itu suatu tantangan buat saya ya kan. Emang minat saya sebelumnya di dunia marketing, di dunia public relation itu sendiri, gitu kan. Kita bisa di situ mengenal banyak orang, menjaga hubungan baik dengan lingkungan, dengan klien, gitu. Itu tantangan tersendiri untuk saya, gitu. Sampai sekarang saya di perusahaan sudah hampir 10 tahun saya di situ dengan bidang yang sama ya, dengan yang saya waktu kuliah saya minat, gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang lancar sih, gitu. Ini sesuai gitu ya? Sesuai dengan minat saya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya masih membahas soal PR. Apa aja sih tujuan yang ingin dicapai seorang PR dalam perusahaan PT Purantara Mitra Angkasa 2 ini? Tentunya goalsnya kita kan customer, ya kan. Untuk ke perusahaan kita mencari revenue sebanyak-banyaknya, gitu kan. Itu kan goalsnya semua seorang public relation, marketing, komersial, itu kan mencari klien sebanyak-banyaknya di perusahaan kita untuk join ke kita, gitu kan. Situ juga kita mencari revenue sebanyaknya, kita menjaga hubungan baik, gitu, dengan klien, gitu sih. Itu tujuan utama kita tuh itu, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari klien lah, dari klien kita. Baik, terima kasih Pak. Nah, kan tujuannya itu untuk menjalin hubungan dan citra ya, citra Betul. yang baik. Nah, terus cara kerja perusahaan ini biar citranya itu tetap baik, tetap positif kepada klien itu bagaimana? Kita kan menjaga branding image perusahaan, Iya. ya kan. Selama ini kita selalu menjaga kepercayaan dari klien, ya kan, hubungan baik dari klien. Kapanpun
ya namanya di perusahaan kan pasti ada komplain dari klien, dari customer ya kan. Ada komplain, kita pas respon, kita langsung mencari solusi, saya langsung menghubungi pihak station manager, klien-klien kita semua itu gitu kan. Situ alhamdulillah sampai sekarang positif mereka. Ke kita juga baik hubungannya gitu kan. Karena kita ya cepatlah merespon apa yang mereka mau gitu. Terima kasih. Oke. Apakah public relation di perusahaan ini bekerja di setiap waktu atau pada keadaan-keadaan tertentu? Misalnya pandemi COVID-19 kemarin. Perusahaan kan harus mencari cara bagaimana agar bisnis tersebut tetap berjalan, itu bagaimana Pak? Oke, kita feedback ke pandemi kemarin ya. Pandemi itu untuk kita di bidang jasa in-flight catering, pelayanan makanan pesawat itu sangat dahsyat kemarin kan. Benar-benar kita di lockdown waktu itu kan. Ya, semua perusahaan, termasuk perusahaan saya di lingkungan bandara itu, ya dampaknya terasa sekali gitu kan. Kita ke klien pun juga, ya dari klien ya banyak komplain ke kita juga kan, banyak komplain ya pelayanan kita. Masalah sedangkan kita kan juga waktu itu terbentur dengan birokrasi dari pemerintah juga ya, kita nggak bisa bebas keluar ya kan untuk melayani mereka gitu. Paling kita by waktu itu sempat paling telepon, by email kayak gitu aja sih. Untuk jam kerja kita namanya di jasa ya kan, bidang jasa pelayanan kita 24 jam. Kapanpun klien kontak kita butuh apapun kita langsung melayani mereka gitu. 24 jam kita jam kerjanya. Gitu. Terima kasih. Masih bahas soal COVID, di 2019 kan COVID udah masuk di Indonesia tuh. Tentu saja banyak perusahaan catering juga yang terkena imbasnya. Mungkin cara seorang PR ngebalikin klien itu gimana sih selama new normal ini normal itu, setelah pandemi ini ya. Ya, karena kan banyak juga yang perusahaan-perusahaan lain mau balikin kliennya juga. Iya, saya bercerita sedikit. Sebelum pandemi klien kita itu 14 airlines. Ya kan? Semenjak pandemi kita hanya tersisa 3 airlines. Banyak ya. Gitu banyak, karena mereka pun ya gulung tikar negaranya gitu kan, nggak bisa masuk ke negara kita juga kan. Itu sangat sulit itu. Sampai sekarang kita selalu komunikasi. Alhamdulillah sudah mulai normal lagi kan untuk saat ini kan, sudah mulai kantor-kantor perwakilan mereka sudah mulai mereka kembali ke kita semua kan. Kita ya setiap waktu kita komunikasi ke mereka, datang ke perusahaan mereka gitu kan ya, di sekitar bandara juga sih kebetulan perusahaan mereka kan kantor perwakilannya. Ya kita melakukan yang tadi saya bilang, kita melakukan proyeksi, kita melakukan tender ke mereka, kita menawarkan gitu. Sampai saat ini alhamdulillah di beberapa bulan terakhir ini, 3 bulan terakhirnya kita sudah dapat 2 klien lagi join ke kita gitu kan, yaitu fungsinya seorang public relation di perusahaan seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Untuk faktor internalnya dalam perusahaan Sewaktu pandemi. ya Waktu pandemi internal kita lebih ke sumber dayanya sih kita. Sumber daya kita benar-benar waktu itu karyawan kita hampir 900 orang, tersisa tinggal 150. Sampai saat ini yang sudah mulai normal, pelayanan kita sudah mulai normal dengan tambahan klien, kita hanya provide itu karyawan kita sekarang sekitar 350. Kita harus bisa melayani sekarang klien kita 7. 6 airlines internasional ya kan, 1 domestik. Itu. Ya bisa dibayangkan cara kerja kita, loyalitas kita kayak gimana sekarang gitu kan, dengan karyawan yang harusnya 900 bisa melayani 7 airlines ya kan, atau sampai 8 airlines, sekarang hanya 350 gitu. Itu sangat ya, itu seperti itu sih kita. Kan tadi udah dibahas tentang tantangan semasa pandemi dan new normal. Kalau misalkan sebelum pandemi itu kayak gimana? Tantangan sebelum pandemi, jadi biasa gitu gimana? Tantangan sebelum pandemi itu kita dengan klien ya, ini lebih ke hubungan dengan klien ya. Iya. Gitu. Ya di setiap perusahaan pasti ada komplain dari klien. Ya kan, kita kan untuk PR ini kan lebih ke customer, kita kan klien ya. Iya. Gitu.
ya dari customer itu sendiri ada komplain, ada ya banyak hal lah gitu kan. Itu tantangan untuk kita untuk menjaga hubungan baik, ya kita harus ya tadi seperti yang saya bilang tadi gitu kan, menjaga hubungan baik dengan baik seperti apa gitu kan. Ya kita harus, ya kita nggak, ya dalam tanda kutip kita entertain ke mereka, itu sebuah tantangan. Apalagi kita punya kompetitor juga, bukan di perusahaan saya aja yang melayani flight catering kan, ada beberapa di bandara itu ada yang melayani flight catering juga. Ya trik-trik kita lah gitu. Tuh, agar ya mereka tetap percaya pada kita, nyaman pada kita, pelayanan kita segala macam. Kita harus menjaga kualitas itu sih. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir, kan ada komentar-komentar negatif nih dari klien. Nah itu dari PT Purantara ini cara menyikapinya itu gimana? Umpan baliknya gitu ke klien gitu. Oke, nah, banyak komentar negatif, terutama dari klien, ya seputaran komplain, seputaran lebih ke komplain sih sebenarnya kan. Kalau kita di perusahaan jasa ini kan ada kurang sedikit mereka langsung ber-email kepada kita gitu kan, ya di situ kita langsung menginvestigasi gitu, apa keluhan mereka kita langsung investigasi, kita langsung cari solusi, kita hubungi mereka. Ya itu sih yang kita lakukan selama ini sebagai public relation. Sebenarnya sebagai orang PR sendiri itu seperti itu gitu kan. Gitu. Untuk menjalin hubungan baik, kita fast respon lah gitu kan. Karena goals kita kan juga customer gitu. Di ujung tombak kita kan customer. Ya kalau peribahasa di Indonesia, customer tuh raja gitu. Jadi kita ya harus melayani mereka ya totalitas gitu. Terus sih. Ya. Cukup sekian diskusi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Krisna yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.